Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Terjerat Birahi Siluman Penunggu Guci Antik. 2018 adalah suatu masa yang tak mungkin dapat kulupakan. Betapa tidak, selain jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto, disusul dengan terjadinya krisis moneter yang teramat memukul perasaan banyak orang, dan aku mungkin salah satu dari sekian banyak orang yang terpaksa harus menerima akibat buruknya. Ya, pada waktu itu, aku terkena pemberhentian hubungan kerja dari perusahaan yang selama ini menjadi gantungan hidup dari kehidupanku. Sejak itu, jadilah aku seorang pengangguran. Tak ada lagi bisa kulakukan selain berjalan ke sana kemari untuk mencari lowongan pekerjaan. Aku sudah bertekad untuk menerima segala jenis pekerjaan, asalkan halal dan dapat menutupi sekadar makan minum dan membayar sewa kos kamar. Hampir sebulan, alih-alih bisa berbicara dengan personalia, di depan pintu masuk sudah tertulis tidak ada lowongan. Aku benar-benar mulai kalut ketika malam untuk melepaskan pepat, maka aku pun duduk di pinggir jalan di ujung gang bersama-sama dengan beberapa pemuda yang bernasib sama. Tamat SMA tetapi belum juga mendapatkan pekerjaan, kami saling menceritakan pengalaman pahitnya kehidupan. Sementara beberapa yang baru kembali sehabis mengamen di bus-bus kota datang dengan membawa minuman keras murahan, anggur merah cap orang tua. Dengan perasaan was-was, aku pun mulai merasakan panasnya minuman anggur merah. Sejak itu, tiap malam aku pasti ada di tengah-tengah mereka. Menjelang bulan ketiga, HP-ku pun berdering, walau tak mengenali nomornya. Dengan perasaan malas, aku pun menerimanya. "Halo," kataku. "Imron, apa kabar? Kalau ada waktu, sekarang juga datang ke toko ya." Demikian suara dari seberang sana. "Siapa nih?" tanyaku penasaran. "Gua Fikri, banyak yang mau gua omongin. Cepat datang ya," kata Fikri dengan penuh harap. "Oke, agak siang. Maklumat, Chat. Udah lama gak ngerasain makanan enak," kataku mulai gembira. Aku langsung beranjak mandi sambil berandai-andai, mungkinkah Fikri akan memberi pekerjaan. Singkat kata, dalam pertemuan yang hangat, Fikri teman sekelas waktu SMA langsung menawarkan pekerjaan sebagai penjaga toko barang antik miliknya yang baru yang ada di Jawa Tengah. Tanpa berlama-lama, aku pun langsung mengangguk tanda setuju. Kapan gua mulai kerja? Dan bagaimana caranya nentuin harga masing-masing barang? Tanyaku pada Fikri. Fikri tertawa sambil menggelengkan kepala. Ternyata dari dulu yang namanya Antum gak pernah berubah, selalu cepat mengambil kesempatan, kata Fikri sambil menyerahkan map berisi berbagai catatan tentang harga barang-barang yang ada di toko barunya itu. "Selain gaji, lo dapat 10% komisi dari tiap yang kejual," tambahnya. "Oke, terus kapan gue berangkat?" desaku. "Besok boleh, paling lambat lusa," jawab Fikri sambil menyerahkan amplop berisi uang untuk biaya perjalanan sahabatnya itu. "Kita ketemuan di sana aja, nanti gua kenalin dulu sama yang kerja di toko lain, biar banyak temen," sambungnya sambil pamit kembali ke toko dan selanjutnya berangkat dengan menggunakan pesawat. Malamnya, Anto langsung mentraktir teman-temannya yang biasa nongkrong di pinggir gang. Malam perpisahan. Hari terus berganti, tak terasa kehidupanku pun mulai berubah. Kini aku lebih menyelami dan mendalami berbagai sejarah yang berkaitan dengan berbagai barang antik yang ada di toko milik Fikri. Dari sekian banyak barang yang ada, tetapi entah kenapa aku begitu kagum dengan gambar seorang putri berpayung yang tergambar pada guci kuno yang konon Fikri dapatkan dari salah seorang keturunan pemiliknya yang mukim di Kalimantan yang baru dibelinya siang tadi. Sudah barang tentu ia membelinya dengan harga yang cukup tinggi
Buktinya, harga untuk guci tersebut dibanderol dengan harga sekitar 100 juta rupiah. Suatu harga yang fantastis. Mungkinkah ada kolektor yang membelinya? Pertanyaan itu terus saja berputar-putar dalam benakku. Malamnya kebetulan malam Jumat. Entah kenapa sekali ini mataku sulit untuk dipejamkan. Anganku selalu saja terpaku pada gambar wanita cantik di guci kuno yang tadi ku bersihkan hingga akhirnya aku pun tertidur. Entah pada malam keberapa, aku bermimpi bertemu berkenalan dan selanjutnya berjumpa dengan wanita yang wajahnya amat mirip dengan gambar wanita yang ada di guci kuno tersebut. Paginya, selain spray yang berantakan, pada bagian depan sidiku terasa ada sesuatu yang telah mengering. Walau tak ada yang tahu, dengan muka merah karena malu, aku hanya berkata, ternyata cuma mimpi. Anehnya, sejak itu hampir tiap malam aku merasakan mimpi yang sama. Perlahan tetapi pasti, berat badanku pun mulai menurun. Sementara beberapa barang dapat terjual dengan harga yang luar biasa tinggi, di atas yang ditentukan oleh Fikri. Ketika hal itu kuberitahukan, dengan perasaan riang, Fikri pun menyaut, "Makanya gua nggak salah pilih kan?" Agaknya karena selalu merasakan hanya dalam mimpi. Sore itu menjelang mandi, aku pun bergumam setengah merutuk. Enaknya cewek itu wujud, bukan mimpi doang. Malamnya setelah makan di warung, Anto pun kembali untuk tidur di kamarnya yang terletak di belakang. Belum lagi ia sempat mengganti celananya dengan kain sarung. Terdengar ketukan halus di pintu, dan seseorang memanggil namanya. Sesaat Anto terdiam, namun seiring dengan bau wewangian yang menerobos hidungnya, tanpa banyak cakap, ia pun membukakan pintu kamar. "Hai." Akhirnya keinginan ini terkabul. Bisik hatinya yang ketika melihat ada sebentuk tubuh berkulit putih dan wajah cantik, mengeluarkan senyum berdiri di depannya. Bagai telah saling kenal, keduanya pun langsung berpelukan dengan hangat bahkan panas. Ini tak lagi sekadar pelukan. Dengan ganas, Anto mendaratkan kecupan di bibir wanita yang belum sempat memperkenalkan dirinya itu. Bahkan sesekali tangan dan lidahnya dengan liar mempermainkan puncak sepasang gunung kembar wanita itu. Tak ada kata yang terucap dari mulut keduanya, kecuali desahan dan erangan kenikmatan. Seiring dengan lolongan panjang anjing milik tetangga yang terasa menyayat dan berkepanjangan, Anto bagai lupa diri. Ia terus memacu wanita itu dengan ganas, seolah penunggang kuda yang memacu kudanya melewati bebatuan gunung kemunung yang terjal. Ia baru berhenti ketika lahar panas di puncak gunung itu memuntahkan lahar panasnya. Kini keduanya terdiam dengan senyum kepuasan. Esoknya, toko benar-benar ramai. Anto sempat kewalahan melayani pembeli yang datang membludak. Di antara para pembeli, ada seorang kakek berjenggot yang terus saja memperhatikan dirinya. "Jangan diteruskan anak muda. Selain bibitmu habis, engkau bisa masuk ke alamnya dan tak mungkin bisa ditolong oleh siapapun," gumam sang kakek ketika mendekati dirinya. Tubuh Anto sontak menggigil. Ia tidak mengerti jika apa yang dilakukannya sekarang ini adalah ulah jin penunggu guci kuno itu. Sambil menangis, Anto pun berkata dengan menghibah, "Tolong saya, kakek." "Baik, nanti malam silahkan datang ke rumahku," kata si kakek sambil menyebutkan alamat rumahnya. Usai menutup toko, tanpa berlama-lama, Anto pun langsung berangkat ke rumah si kakek. Sesampainya di sana, sang kakek pun menceritakan apa yang dialami oleh Anto selama ini. Tak ada sanggahan, semuanya benar. Ternyata ubur rampe berupa kembang dan jajanan pasar 7 rupa, tumpeng robyong, ingkung ayam, dan beragam jenis buah-buahan, makanan dan minuman tampaknya memang telah disediakan dan sudah tertata rapi di dalam kamar khusus sang kakek. Mulanya, penunggu gaib guci kuno itu enggan untuk melepaskan Anto dengan alasan ia begitu mencintainya. Sementara sang kakek mengingatkan bahwa alam kehidupan keduanya berbeda. Pertarungan pun sempat terjadi walau hanya sesaat. Akhirnya, lewat doa-doa khusus sambil merintih meminta ampun, akhirnya si kakek berhasil meminta penunggu guci kuno itu untuk tidak lagi mengganggu Anto
Kini Anto telah menikah dengan cucu sang kakek yang menolongnya dan dikaruniai seorang bayi lelaki yang lucu. Kadang saat melihat istri dan anaknya tengah tertidur lelap di sampingnya, ia hanya bisa menangis, dan terus menangis, menyesali segala perbuatannya itu. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.